Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GEJA Peniel Surabaya dan Jemaat GEJA Anugerah Kemendung. Berjumpa dengan saya Pendeta Eka Prastianingati pada hari ini Jumat 26 Juli 2024. Pada pagi hari ini jadwal pembacaan kita saya ambil dari Mazmur 147 ayat 11 sampai dengan 17. Namun yang akan saya bacakan adalah Mazmur 147 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada firman pada pagi hari ini akan saya kasih judul Allah adalah yang menjagai dan memberkati keluarga kita. Haleluya. Inilah keutamaan anak Tuhan yang hidup takut pada Tuhan, yang berharap padanya akan kasih setia dan kebaikannya yang memegahkan Tuhan dalam bait-Nya serta mengenyangkan kita dengan gandum yang terbaik. Ada janji Tuhan, bukti kemurahan Tuhan yang akan diberikan pada kita, yaitu yang pertama, Tuhan akan menjagai rumah kita. Di ayat 13. Tuhan akan menjagai kita, meneguhkan pintu gerbang rumah kita. Penjagaannya sempurna atas hidup kita. Untuk itu, arahkanlah iman kita kepadanya. Dia tak pernah tertidur dan terlelap dan tak pernah membiarkan hidup kita goyah. Setiap manusia perlu perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan shalom atau damai sejahteranya. Dan ada janji Tuhan di Mazmur 121 ayat 7 yang mengatakan demikian. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah janji Tuhan pada kita, bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kita, menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan kesejahteraan dalam hidup kita dan memberkati anak-anak kita. Ada di ayat 14a. Sejahtera, aman sentosa, makmur, senang, tentram, secara lahir dan batin, secara ekonomi dan rohani, ini adalah kerinduan kita. Bagi anak Tuhan, hidup sejahtera berarti hidup dalam ketaatan dan kesucian di dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Allah juga menjanjikan bahwa keluarga yang hidupnya takut akan Dia akan mendapatkan kelimpahan dalam menjalin hubungan dengan anak dan istri. Allah juga memberikan untuk keluarga mereka yang bertumbuh. Mereka akan mendapatkan berkat-berkat yang terbaik, yang mengalir, bukan karena pemeliharaan ilahi yang biasa, tapi anugerah Tuhan yang istimewa. Allah juga akan memberikan kepuasan kepada kita untuk bertumbuh dan berbuah tetap di dalam Allah. Untuk itu kita harus membangun hubungan yang takut pada Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan akan memberikan segala kita kepuasan, bahkan kita akan bisa bertumbuh ya, tapi kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Haleluya. Dan janji Allah di Mazmur 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian juga di 2 Samuel 7 ayat 29 firman-Nya mengatakan,
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Nah, ini bagi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, menuruti segala firman-Nya, menuruti segala kehendak-Nya, dan kita selalu berpaut pada Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan akan memberkati kita untuk selama-lamanya. Nah, bagian yang ketiga, Tuhan justru dan juga akan mengenyangkan dengan gandum yang terbaik. Tuhan akan mengenyangkan dengan gandum yang terbaik, ada di ayat 14b. Ya, Tuhan berjanji pada zaman orang Israel dan sampai sekarang ini, semua orang yang percaya, yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan makan minum sampai kenyang. Dia akan memelihara, memberi dan mengenyangkan kita semua dengan makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Bahwa Tuhan akan memberkati dan mengenyangkan kita semua dengan makanan dan minuman yang berkelimpahan pada waktunya. Di Mazmur 81 ayat 17 mengatakan demikian. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu, dan aku akan mengenyangkannya. Karena itu, marilah dengan sukacita dan setia mendengarkan, menerima, melakukan firman, serta menghidupinya, supaya kita dikenyangkan olehnya, bukan saja tubuh kita, tapi juga kehidupan roh kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara kita. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan gandum yang terbaik, madu dari gunung batu yang luar biasa. Ini adalah hak istimewa kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi di sini syaratnya, kita harus dengan sukacita dan setia mendengarkan, menerima, melakukan firman, serta yang penting adalah kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Semua tindakan Allah dikerjakan semata-mata oleh karena kedaulatannya. Dan respon yang tepat adalah haleluya, yang mengawali dan mengakhiri di Mazmur pasal 147 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur di hadapan-Mu, Tuhan, kami datang pada Engkau pagi hari ini. Kami memberkati keluarga GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Kiranya berkat Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Engkau menjagai mereka dengan tiang awan dan tiang api-Mu. Engkau Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau juga memberikan kepuasan, mengenyangkan mereka Tuhan dengan hal yang baik dari Engkau. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, sekarang kami Tuhan mau memberkati jemaat GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung dalam aktivitasnya pada hari ini. Kami percaya mereka akan melakukan firman Tuhan dimanapun berada Tuhan. Mereka akan menghidupi firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin.